Sebagaimana yang sudah kita sampaikan terdahulu, masih dalam kajian bagaimana kita mengusahakan salat yang khusyuk, karena salat khusyuk itulah yang menjadikan orang dikaruniai oleh Allah Ta'ala masuk kepada surga Firdaus. Sebagaimana Allah kabarkan, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka iman kita harus dibuktikan dengan usaha untuk sholat khusyuk. Dan pertemuan lalu secara ringkas kita sudah menyampaikan ada 6 sifat yang harus dimulai dari yang pertama dan akan bertambah tahap demi tahap kepada sifat berikutnya sampai sifat ke-6, sehingga saling berkaitan 6 sifat ini menjadikan orang sukses meraih sholat khusyuk. Yang pertama adalah hudurul qalbi, hadirnya jantung hatinya dalam salat. Yang kedua adalah tafahum, dia memahami dialognya dengan Yang Maha Mencipta. Yang ketiga, dia memiliki unsur ta'zim, dia tidak hanya berdialog dengan Tuhan tapi mengagungkan zat yang dia berbicara kepadanya. Kemudian sesudah sifat pengagungan, dia memiliki sifat muhabah, gentar dan takut kepada Yang Maha Agung tersebut. Dan dilengkapi dengan sifat berikutnya, dia juga memiliki sifat raja, harap akan karunia, harap akan kerjanya ini diterima sehingga dia layak untuk menerima balasan upah amal solehnya. Dan yang terakhir adalah sifat al-haya, sifat malu yang ditegaskan oleh Nabi SAW menjadi bukti seseorang beriman. Bahkan beliau menyebut sifat malu adalah bagian dari iman itu sendiri. Hadisnya sudah sama kita pahami, al-iman bid'un wasittuna syu'bah. Dalam sebagian lafaz, al-iman bid'un wasab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 60 atau 70 bagian. Nabi sebutkan tertinggi iman adalah melafazkan la ilaha illallah, dan terendahnya adalah aksi orang mukmin itu menghilangkan bahaya dari kaum muslimin, termasuk menghilangkan unsur bahaya, penyakit, duri, paku dari jalanan. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan tengah di antara itu semua, walaupun tidak disebutkan nomornya, wal haya'u syu'batum minal iman. Sifat malu adalah salah satu bagian dari iman itu sendiri. Ini 6 sifat yang harus kita usahakan untuk bisa sholat khusyuk. Secara ringkas kita sudah membahas sampai kepada sifat ketiga di pertemuan lalu, yaitu sifat hudurul qalbi, hadirnya jantung hati kita. Kemudian tafahum, memahami dialog kita dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga sifat ta'zim, mengagungkan Yang Maha Mencipta dalam sholat. Maka jamaah semua, kita ambil penegasan untuk makna kedua, yaitu makna tafahum. Kita memahami dialog kita dengan Yang Maha Mencipta. Kita pulangkan dulu dari sudut pandang kajian fikih, bahwasanya ulama membagi salat itu ada hal yang rukun atau wajib, kemudian ada hal yang sunnah. Maka makna tafahum, memahami dialog kita dengan Yang Maha Mencipta, pertama kita kait dahulu di rukun-rukun yang memang merupakan lafaz yang menuntut pemahaman dari kita ketika berdialog dengan Yang Maha Mencipta. Dan seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW sendiri, bahwasanya miftahus shalah, pembuka kita untuk memulai salat itu adalah melafazkan kalimat takbir. Dan berdasar riwayat hadis, takbir adalah lafaz Allahu Akbaru. Walaupun di mazhab Abu Hanifah kita mendapatkan rincian, karena kata takbir artinya adalah membesarkan atau mengagungkan, maka semua lafaz yang masuk dalam makna membesarkan dan mengagungkan Allah dibolehkan. Maka di mazhab Abu Hanifah, orang membaca Allahul A'zam dibolehkan. Orang membaca bukan Allahu Akbar tetapi memberi alif lam di situ, Allahu Al-Akbaru atau Allahul Akbaru, dibolehkan. Walaupun tentu saja itu dari sudut pandang ilmu bahasa, ketika Nabi SAW mencontohkan lafaz takbir, maka lafaz Nabi adalah lafaz yang terbaik untuk kita pakai. Kenapa demikian? Karena lafaz Nabi ini memiliki penegasan makna yang berbeda dari makna bahasa yang dipahami oleh ulama fikih. Apa penegasannya? Di antaranya mari kita ambil perbandingan dari 3 bahasa yang kita nukil tadi. Allahul A'zamu
Allah adalah yang paling agung atau yang paling besar, dan Allahul Akbaru, Allah adalah yang paling besar dengan memberi alif lam di sifat akbar itu tidak sama ketika membacanya Allahu Akbaru tanpa alif lam. Apa perbedaannya? Ketika lafaz Allah diiringkan dengan dua makna pengagungan ini, Al-A'zam atau Al-Akbaru, maka dia langsung menjadi kata sifat. Nah, berbeda dengan ketika tidak diberi alif lam. Ruang isim tafdil yang menunjukkan sifat lebih atau paling di sini membuka ruang rincian soal tamyiz di belakangnya. Kata tamyiz itu dalam bahasa Arab masuk kepada makna al-asma al-mansubat, kata-kata benda yang dinasabkan atau berbaris di atas secara asal. Itu kalimat ini Allah adalah yang paling besar, tidak dijelaskan di belakangnya apa, paling besar apanya. Itu kalau dirinci di tamyiz, maka itu sebuah kata yang butuh penjelasan. Allah Akbar, besar apanya. Maka di sini ketika di lafaz Allahu Akbaru tidak dijelaskan tamyiz di belakangnya, maka dia membuka ruang tamyiz yang sangat luas. Maka kalau kita pulangkan kesimpulan ulama fikih bahwasanya niat salat harus hadir di lafaz takbiratul ihram ini, maka di situ terkait akbarnya Allah, maha besarnya Allah, maha agungnya Allah, dipulangkan kepada niat, atau di bahasa Arab disebut dengan al-qasdu. Maka Allah adalah Allahu Akbaru qasdan. Allah adalah maksud dan tujuan terbesar seorang hamba. Sehingga di sini kita pahami riwayat hadis Nabi SAW bahwasanya kita ketika dimasukkan ke taman-taman surga tidak lagi merasakan penderitaan, seluruhnya adalah kesenangan dan kebahagiaan. Sesudah lama di surga, Allah berdialog dengan penduduk surga, bagaimana keadaan kamu semua? Oh, kami semua dalam kesenangan, dalam kebahagiaan. Allah bertanya, maukah kamu aku tambah? Nah, penduduk surga, semoga kita masuk di sana, kita bertanya, ajun dan kita tambah oleh Tuhan. Semua sudah serba dahsyat, serba luar biasa. Maka di hadis Nabi SAW kabarkan, Allah menyingkapkan hijab sehingga hamba-hambanya bisa melihat keagungannya. Dan itu Allah tegaskan dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari itu menjadi gagah, cantik, berseri karena bisa memandang keagungan Tuhannya. Maka kalau ini disadari oleh seseorang dalam dialognya dalam sholat, terutama di lafaz Allahu Akbar, sehingga memang di situ ulama tasawuf dan ulama fikih sepakat paling rendah khusyuk adalah berkesadaran tunduk kepada Allah ketika membaca Allahu Akbar. Allah adalah yang paling besar. Lafaz takbir ini saya pakai untuk mengagungkan Allah, untuk saya masuk ke ibadah yang saya haramkan perbuatan lain di luar ibadah ini. Maka kalau dia memaksudkan di situ zuhur 4 rakaat, berarti Allahu Akbar ini dia maksudkan untuk keagungan Allah di fardu zuhur. Makanya mas semua, lafaz Allahu Akbar dibuat dalam posisi isim tafdil tanpa menjelaskan tamyiz di belakangnya, maka ruang tamyiz di situ menjadi sangat luas. Sehingga karena sangat luas dan besarnya Allah, tidak ada yang membuka ruang untuk perbandingan. Karena dalam kajian bahasa Arab, ketika orang memakai isim tafdil, itu membuka ruang perbandingan, bisa memberi makna lebih atau paling. Misalnya seseorang berkata kepada orang yang lebih kecil dibandingnya, ana akbaru minka, saya lebih besar dibanding kamu. Dan iblis juga memakai bahasa kesombongan itu kepada Adam ketika ditanya oleh Allah, ana khairum minhu, saya lebih baik dibanding dia. Lebih baik apanya? Ketika orang mengatakan lebih besar apanya, maka di situ membutuhkan tamyiz. Kita pakai maaf ke contoh kita tadi, ana akbaru minka, saya lebih besar dibanding kamu. Apanya? Mungkin umur. Ana akbaru minka sinnan, saya lebih besar dibanding kamu umur. Itu menuntut kalimat perbandingan. Nah, untuk Allah yang Maha Mencipta, makna perbandingan ini adalah sesuatu yang tidak sebanding, maka tidak membutuhkan kalimat tamyiz sesudahnya. Kalaupun kita kait kepada makna niat,
maka Allah adalah tujuan terbesar kita. Tidak ada tujuan yang lebih besar dibanding berjumpa dengan yang Maha Mencipta. Kenapa? Karena karunia hari itu jamaah adalah ketika Allah menyingkapkan hijab tersebut sehingga orang penduduk surga bisa memandang keagungan wajah yang Maha Mencipta. Sebaliknya, siksaan bagi orang-orang kafir adalah Allah menghijab mereka sehingga tidak bisa melihat keagungan yang Maha Mencipta. Mereka hanya menderita, mereka hanya disiksa, tidak bisa melihat keagungan yang Maha Mencipta. Bahkan isyarat ayat Quran menegaskan mereka adalah makhluk yang diabaikan, makhluk yang dilupakan. Sebagaimana mereka melupakan Allah, melupakan ayat-ayat Allah yang datang kepada mereka, maka mereka juga menjadi makhluk yang tidak diperhatikan oleh yang Maha Mencipta. Kesadaran kita, kepahaman kita di lafaz Allahu Akbaru itu semestinya mengembalikan kita kepada posisi ketundukan di titik yang paling rendah, bahwasanya kita tidak memiliki daya apapun di hadapan yang Maha Mencipta. Maka di bagian ini sedikit kita berikan catatan. Kita cukup sering mendapatkan ungkapan para ulama tentang dua ayat. Pertama adalah ayat qauliyah, ayat yang berupa qaul atau perkataan Allah dalam Al-Quran. Yang kedua adalah ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah di alam. Semakin kita memperhatikan alam ini, maka semakin sadar kita soal kerdil dan kecilnya kita. Maka apa yang akan disombongkan, sehingga jangan sampai kita mengikuti langkah iblis yang merasa diri besar. Dia melihat Adam yang baru beberapa waktu dan jauh sesudahnya diciptakan dari jenis yang berbeda dari dia. Dia menganggap zatnya dari api lebih mulia dibanding penciptaan Adam dari tanah. Dia lupa bahwasanya dia sedang melawan perintah yang maha agung, yang maha besar. Dan itu adalah kemalangan yang paling celaka dari iblis. Maka jamaah semua, kehadiran ini di dalam sholat kita menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan. Dan Allah sudah kabarkan sendiri bahwasanya syaitan sudah mengecualikan yang tidak akan bisa dia bawa dari kalangan hamba Allah adalah hamba-hamba yang memurnikan dan dimurnikan dirinya untuk yang Maha Mencipta. Maka ini yang harus kita usahakan dalam sholat kita. Bagaimana kesadaran kita secara penuh tunduk kepada yang Maha Mencipta. Kita kerdil, kita fakir, kita sangat butuh kepada zat yang maha kaya ini. Yang maha kaya dan maha mengkayakan. Al-Ghani, Al-Mughni. Maka kesadaran ini membuka ruang terbukanya sifat-sifat lanjutan sesudah tafahum kepada unsur ta'zim pengagungan tadi, dan nanti akan berlanjut kepada sifat muhabah, gentar dan takutnya kita kepada zat yang maha luar biasa ini. Dengan waktu kita potong di sini, sebagaimana yang sudah kita sampaikan terdahulu, kita akan berangsur-angsur membahas ini. Semoga ini menjadikan sentuhan pekanan kita. Mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit ini kita berusaha bersama untuk mengasah sholat kita, melatih sholat kita semakin hari semakin bernilai, sehingga tidak hanya bernilai 1/6, 1/10, tapi bisa lebih besar dibanding itu hendaknya. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.